different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Azhara Ramadhani, NIM saya 11123000102. Dengan teman saya, nama saya Farinda Purtia Safriani dengan NIM saya 111230051. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas jejaring kebijakan dan pemerintahan. pengertian jejaring kebijakan dan pemerintahan, konsep yang menggambarkan hubungan dan interaksi antara berbagai aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Aktor-aktor tersebut bisa berasal dari berbagai sektor seperti pemerintahan, organisasi non-pemerintah, LSM, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Jejaring kebijakan. Yang pertama, hubungan antara aktor-aktor kebijakan publik. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi dalam pembuatan dan implementasi kebijakan. Jejaring pemerintahan. Yang pertama, kerjasama antar lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan. Yang kedua, mekanisme tata kelola yang melibatkan banyak pihak. Konsep-konsep utama aktor dalam jejaring kebijakan. Yang pertama, pemerintah, pengambil keputusan utama yang bertanggung jawab merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Peran pemerintah: A. Merumuskan kebijakan publik dan regulasi. B. Menyediakan layanan dan infrastruktur untuk masyarakat. C. Mengawasi dan menegakkan pelaksanaan kebijakan. D. Berkolaborasi dengan aktor lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, masyarakat sipil, kelompok-kelompok masyarakat yang memberikan masukan, kritik, dan dukungan terhadap kebijakan yang diusulkan. Peran masyarakat sipil: A. Memberikan masukan dan feedback terhadap kebijakan. B. Melakukan kampanye kesadaran untuk isu-isu tertentu. C. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memberikan kritik konstruktif, membangun jaringan solidaritas di antara kelompok masyarakat. 3. Sektor swasta, perusahaan dan industri yang menyediakan layanan dan produk terkait dengan kebijakan publik. Peran sektor swasta: yang pertama, menyediakan inovasi dan teknologi untuk mendukung implementasi kebijakan. Yang kedua, berkontribusi dalam penyediaan layanan dan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, bekerja sama dengan pemerintah dalam proyek-proyek publik. Yang keempat, mendorong tanggung jawab sosial perusahaan melalui inisiatif yang berfokus pada komunitas. Yang keempat, ada LSM, lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu sosial dan lingkungan, berperan dalam advokasi dan dukungan bagi kelompok rentan. Peran LSM: yang pertama, mengadvokasi hak-hak kelompok rentan dan isu sosial. Yang kedua, menyediakan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga, membantu mobilisasi masyarakat untuk partisipasi dalam proses kebijakan. Yang keempat, menjalin kemitraan dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama. Teori-teori pendukung. Yang pertama, teori governance network, menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor dalam mencapai tujuan bersama. Teori ini menggarisbawahi bahwa tidak ada satu aktor pun yang dapat menyelesaikan masalah kompleks tanpa dukungan dari aktor lain. 2. Teori interdependensi, menjelaskan bagaimana berbagai aktor saling bergantung satu sama lain.
Dalam konteks kebijakan, keputusan yang diambil oleh satu aktor dapat mempengaruhi keputusan aktor lainnya, sehingga menciptakan jaringan interaksi yang dinamis. Studi kasus penanganan pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana jejaring kebijakan berfungsi dalam situasi krisis. Dalam menghadapi pandemi, pemerintah bekerja sama dengan berbagai aktor, termasuk LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk merumuskan kebijakan kesehatan yang efektif. Yang pertama, peran pemerintah. A. Pelaksanaan kebijakan. Pemerintah membuat dan melaksanakan kebijakan seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengontrol penyebaran virus. B. Vaksinasi massal. Pemerintah mengkoordinasikan kampanye vaksinasi nasional untuk meningkatkan imunitas masyarakat. C. Fasilitas isolasi. Pemerintah membuka fasilitas isolasi terpusat dan meningkatkan infrastruktur kesehatan untuk mengisolasi pasien positif. 2. Peran masyarakat sipil. A. Protokol kesehatan. Masyarakat diperingati untuk mengikuti protokol kesehatan dasar seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. B. Laporan kasus. Masyarakat dihimbau untuk melaporkan kasus-kasus baru secara jujur kepada petugas kesehatan. C. Partisipasi aktif. Masyarakat aktif mengikuti vaksinasi dan mendukung kegiatan pencegahan lainnya. 3. Peran sektor swasta. A. Donasi dan sponsorship. Perusahaan memberikan donasi dan sponsorship untuk meningkatkan kapasitas kesehatan dan distribusi vaksin. B. Produksi perlengkapan kesehatan. Industri lokal produksi perlengkapan kesehatan seperti masker dan hand sanitizer. D. Teknologi digital. Teknologi digital digunakan untuk memfasilitasi tracing kontak erat dan monitoring kasus. 4. Peran LSM. A. Edukasi dan kampanye. LSM melakukan kampanye edukatif untuk meningkatkan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan. B. Distribusi perlengkapan. LSM membantu distribusi perlengkapan kesehatan ke daerah-daerah yang membutuhkan. 3. D. Bantuan sosial. LSM memberikan bantuan sosial kepada kelompok rentan seperti warga tua dan keluarga yang terdampak ekonomi. Kesimpulan, jejaring kebijakan merupakan elemen penting dalam pemerintahan modern. Melalui kolaborasi antara berbagai aktor, kebijakan publik dapat dirumuskan dengan lebih baik, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan lebih efektif dalam implementasinya. Studi kasus seperti penanganan COVID-19 menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menghadapi tantangan kompleks sangat bergantung pada kemampuan berbagai aktor untuk jaringan kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang jejaring kebijakan harus menjadi bagian integral dari studi dan praktik pemerintah di masa kini. Sekian dari kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.